Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya kenalin, saya Mutiara Miska, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, program studi Ekonomi Syariah. Dan pada podcast pertama saya nih, saya bakal ngebahas sedikit masalah bullying bersama Peduli Bullying dan Cegah Bullying. Kalian sudah pasti tahu kan, tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan pelajar yang berbudaya dan berkarakter di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak remaja yang mencari keributan ataupun melakukan tindakan bullying terhadap teman tanpa diketahui permasalahannya, bahkan sampai mengakibatkan pertikaian dan kekerasan. Hampir setiap tahun muncul beragam macam kasus kenakalan pelajar berupa kekerasan, tawuran, bullying, serta beragam tindak kriminalitas lainnya. Bullying merupakan tindakan satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti dan mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Hal ini melingkupi tekanan secara lisan ataupun fisik pada korban atas dasar ras, keahlian, agama, gender, dan kuasa. Aksi bullying pasti sudah tidak asing lagi terdengar di dunia pendidikan, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh seseorang ataupun berkelompok yang lebih kuat dan tidak bertanggung jawab. Menurut kalian nih, apakah bullying hanya terjadi dengan tindakan kekerasan saja? Tentu tidak kan? Ayo kita kenali beberapa jenis bullying. Yang pertama ada bullying verbal. Biasanya tindakan yang dilakukan berupa julukan nama, celaan, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya, dan sosial ekonomi. Yang kedua yaitu bullying fisik, berupa tindakan memukuli, menendang, mencekik, menampar, ataupun merusak barang-barang milik orang lain. Yang ketiga yaitu bullying rasional, berupa tindakan pengabaian, pengucilan, ataupun penghindaran. Yang terakhir yaitu bullying elektronik. Biasanya dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, smartphone, dan website. Ini juga bisa dibilang seperti cyberbullying loh. Faktor pemicu terjadinya bullying juga tidak jelas. Ada yang hanya mengandalkan kata senioritas ataupun memiliki konflik di antara yang bersangkutan. Mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Terkadang juga mereka yang merasa kuat dan benar sehingga tega menekan seseorang sampai tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk korban yang memiliki mental yang kuat, mungkin mereka bisa mengabaikannya. Tetapi untuk mereka yang memiliki mental yang lemah, ini akan berdampak untuk diri sendiri loh, baik secara psikis maupun fisik. Kalian tahu gak sih apa yang kalian rasakan ketika kalian menjadi korban bullying? Hari pertama ketika kalian baru saja dibully, kalian akan kebingungan apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian diperlakukan seperti itu. Minggu pertama hingga minggu ketiga ketika kalian terus-terusan dibully, kalian akan kehilangan kepercayaan diri kalian. Kalian cenderung akan menutup diri kalian dari lingkungan. Pada kurun waktu 1 hingga 2 bulan kalau kalian terus-terusan dibully, kalian akan merasakan kesulitan untuk tidur dan kalian takut untuk pergi ke sekolah. Tidak sedikit sih anak di fase ini menjadi trauma dan memutuskan untuk pindah sekolah, bahkan sampai ada yang berhenti sekolah. Kemudian kalau kalian menjadi korban bullying lebih dari 3 bulan, kalian akan berani melakukan apapun yang diperintahkan agar kondisi kalian berubah, supaya kalian tidak dibully lagi. Pada tahap 6 bulan sampai 1 tahun kalian dibully, kalian akan merasakan depresi yang berat, dan kalian akan menyakiti diri kalian. Yang perlu kalian ketahui nih, ketika kalian menjadi korban bullying bertahun-tahun,
Ini akan mempengaruhi hingga usia kalian tua loh. Yang lebih mengerikan lagi, pada tahap ini mungkin akan berpikiran untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Nggak paham aja sih, kenapa harus ada yang namanya bullying. Asiknya di mana dan untungnya apa coba? Sangat disayangkan ya, aksi bullying masih terus terjadi di kalangan dunia pendidikan, di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Mungkin setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya bullying, baik itu menjadi pelaku ataupun korban. Karena tindakan bullying bukan hanya dilakukan dengan kekerasan saja, hanya dengan mengata-ngatainya juga termasuk tindakan bullying. Menjahili mungkin menyenangkan, tetapi kita harus mengetahui batas-batas dalam bergurau dan bercanda bersama teman ya, agar kita tidak termasuk kategori pelaku bullying dan tidak ada lagi yang namanya korban bullying. Semua berhak berpendapat, tetapi berpendapat seperti apa? Karena berpendapat dan menjatuhkan itu dua hal yang jauh berbeda. Mari kita hentikan bullying. Stop bullying.